Aris, minta waktunya sebentar. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Waalaikumsalam. Boleh? Aris Rohmadi. Kebetulan saya pegawai swasta. Minta waktunya sebentar karena saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kinerja ASN. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak. Menurut Bapak, bagaimana kualitas ataupun kinerja ASN sejauh ini? Sejauh ini untuk kinerja ASN di beberapa instansi itu menurut saya sudah mulai bagus, mulai membaik, ada perubahan. Cuman di beberapa instansi ada sedikit yaitu kurang disiplin dan masih ada beberapa yang santai-santai begitu. Seperti pengalaman saya ketika mengurus KTP maupun mengurus NPWP gitu. Tapi yang di bawah kementerian rata-rata sudah mulai membaik ya, karena adanya sistem informasi yang terintegrasi, yang kalau untuk instansi-instansi daerah itu masih banyak yang nyantai gitu. Seperti ketika saya mengurus KTP itu tidak ada antrian, harus mempersulit ini kurang, fotokopi kurang ini, dan sosialisasi yang dipersiapkan itu tidak ada. Pertanyaan kedua, Pak. Menurut Bapak, upaya apa sih yang dapat dilakukan supaya kinerja ASN ini meningkat ke depannya? Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah maupun instansi itu sudah banyak ya untuk meningkatkan kinerja ASN gitu. Ini harusnya dari kepribadian si ASN itu yang harus ditingkatkan, mungkin kedisiplinannya, tepat waktu, dan kerjasama sesama ASN-nya yang perlu ditingkatkan. Terus penggunaan teknologi itu kita harus bisa mengikuti zaman gitu. Apalagi sekarang kan sistem-sistem kan sudah online. Nah, online-nya itu harus terintegrasi gitu. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa sih harapan Bapak untuk kinerja ASN ke depannya supaya menjadi ASN yang berintegritas, memiliki pelayanan publik yang baik? Kalau harapan saya itu supaya melayani masyarakat itu akan lebih cepat dan tidak bertele-tele. Jadi ketika kita mengurus sesuatu itu harus ada antrian, seperti kayak di swasta itu kan mereka pakai antrian, jadi nggak berebutan lah gitu. Untuk teknologi udah mau 5G di Indonesia, di negara-negara lain udah 6G, mungkin 6G kan. Dengan penggunaan teknologi itu kita harus mengimbangi supaya ketika kita melayani masyarakat itu akan lebih cepat, dan pengurusan seperti berkas-berkas yang dibutuhkan pihak swasta itu tidak harus menunggu lama gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusefri, peserta Laksar CPNS BPSDM Provinsi Riau, Angkatan 8, Kelompok 1, tahun 2021. Baiklah, Bu. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh, Pak. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liga Yulinur Sandra, salah satu guru di SMA Negeri 2 Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah, Bu. Mungkin berikut tentang interview materi komitmen mutu. Menurut Ibu, terkait dengan pelayanan yang ada di negara kita pada saat ini, apakah mutu pelayanan sudah berjalan secara maksimal? Khususnya mungkin di bidang Ibu sebagai pendidik gitu. Silakan, Bu. Kalau keseluruhan pelayanan ASN, saya rasa memang belum berjalan dengan maksimal, Pak. Karena masih banyak ASN, meskipun itu guru sendiri, merasa mereka adalah penguasa, bukan pelayan masyarakat. Sedangkan kita sebagai ASN ini
sebenarnya adalah pelayan masyarakat, bukannya penguasa. Jadi jiwa-jiwa penguasa itulah yang membuat pelayanan belum berjalan dengan maksimal. Gitu ya, Bu ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana harapan Ibu mengenai mutu dan kualitas pelayanan seorang ASN dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat? Kalau dilihat dari segi saya sebagai seorang masyarakat, saya ingin pelayanan yang profesional dan maksimal dari ASN itu sendiri. Jadi, ya memang saya ingin pelayanan yang profesional dan maksimal, yang tidak bertele-tele dan sesuailah dengan bidang masing-masing ASN itu sendiri. Kira-kira contohnya seperti apa, Bu? Misalnya seperti kita pengurusan administrasi, jadi tidak didahulukan yang lebih dekat dengan si pengurus atau pelayan tersebut dan tidak dibeda-bedakan. Gitu ya. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas seorang ASN dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat? Mungkin Ibu sebagai profesi, sebagai guru, kira-kira apa yang bisa diberikan? Atau mutu kualitas apa yang Ibu berikan kepada baik sebagai guru maupun sebagai tenaga pendidik gitu? Kalau untuk meningkatkan kualitas ASN dalam segi pelayanan, menurut saya yang pertama kali harus dibenahi itu mental ASN kita yang harus ditumbuhkan jiwa melayani, bukan jiwa penguasa, sehingga bisa terwujud pelayanan yang lebih profesional. Dan satu lagi harus sesuai dengan kriteria pekerjaannya. Jadi jurusan misalnya untuk guru sendiri memang harus benar-benar dari tenaga pendidikan atau tamatan SPD lah. Jadi dia sudah mengerti tentang bagaimana cara-cara mengajar dan kriteria di sekolah itu sendiri. Intinya profesional jabatan Ibu harus sesuai dengan apa yang kita emban atau apa yang kita Ya. kita ampu gitu kan? Iya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alwi Praja dari OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Muhammad Rismadi, dari Fakultas Teknik Perminyakan. Baiklah, langsung saja saya akan bertanya-tanya tentang etika publik kepada beliau. Selamat siang, Saudara Adi. Saya sini akan bertanya beberapa pertanyaan. Dan yang pertama yaitu bagaimana pendapat saudara tentang etika publik? Mungkin etika publik merupakan sikap kebiasaan bagi seorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan sehari-hari, dan juga berkaitan dengan kode etik yang mana itu harus dipatuhi mungkin oleh aparatur sipil negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2, bagaimana contoh sikap etika publik tadi menurut saudara? Mungkin contohnya ada beberapa contoh mungkin ya. Yang pertama, menjalankan tugas, bisa menjalankan tugas secara profesional dan netral. Kemudian juga dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang tentram. Kemudian bisa mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik dalam melayani publik ini. Setelah tadi saudara memberikan
contoh tentang sikap pelayanan publik tadi. Pertanyaan berikutnya, dapatkah saudara memberikan harapan, apa harapannya terhadap ASN di Indonesia ini tentang pelayanan publik ini? Mungkin harapan saya untuk aparatur sipil negara di Indonesia, terlebih khususnya di Provinsi Riau, dapat lebih humanis dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan menghargai setiap usulan, pendapat ataupun ide-ide dari masyarakat yang mana berkaitan dengan sistem pelayanan publik tersebut. Itulah tadi wawancara singkat saya bersama saudara Andi, seorang mahasiswa UIR. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan juga bisa menjadi pelajaran bagi kami dan sebuah tugas yang kami emban dalam melayani masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menganalisis terkait isu-isu komitmen mutu yang telah disampaikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait apa itu komitmen mutu. Komitmen mutu itu adalah cerminan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing kompetitor. Ada beberapa indikator dasar dari komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi itu merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya, karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien itu seperti apa? Ada penghematan, ketercapaian target secara tepat dan sesuai, pekerjaan yang dapat diselesaikan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, pimpinan pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Namun, realitanya masih banyak pelayanan publik yang jauh di bawah standar. Contohnya saja dari keterangan Ombudsman pada tahun 2013. Banyak keluhan yang dialamatkan ke tingkat pemerintahan. Jadi beberapa solusi yang telah diberikan dari hasil wawancara tadi, pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita sebagai ASN harus rela melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena sejatinya kita sebagai ASN itu adalah pelayan masyarakat. Jangan pernah membeda-bedakan masyarakat. Setiap masyarakat itu adalah sama.